kita pada kali ini, saya akan memimpin doa dulu ya, karena tidak terbangun sebuah hubungan yang harmonis. Saya yakin nanti ke depan akan sulit sekali, karena di sini selama 51 hari nanti Bapak Ibu akan diminta oleh panitia, oleh peserta untuk saling bekerja sama dengan kita semua. Nah, makanya nanti urgensi dari pembelajaran dinamika kelompok kenapa ada di awal, ya seperti itu. Karena nanti teori-teori yang kita gunakan adalah teori untuk membangun kelompok. Saya rasa untuk bagi Bapak Ibu pendidik sudah familiar sekali teori-teori tentang pembangunan sebuah kelompok yang dinamis. Tapi nanti di sini saya akan coba sampaikan satu teori saja. Nah, di sini kita akan memulai dulu dengan sebuah overview. Nanti saya akan coba sampaikan. Nanti setelah overview, nanti baru kita akan lakukan sebuah penggalian data orientasi Bapak Ibu. Apa sih mengikuti Latsar kita pada kali ini? Nah, ini saya coba share screen. Cenderungan kita ikut Latsar ini seperti apa sih? Terus menentukan arah. Nah, seperti apa? Nah, oleh karena itu di sini saya akan men-share kepada Bapak Ibu semua. Saya ingin minta masukan kira-kira kecenderungannya atau tujuan Bapak Ibu apa yang diharapkan dengan mengikuti Latsar kali ini, sehingga nanti ini akan menjadi sebuah komitmen kita untuk melakukan pembelajaran hingga selesai. Nah, Bapak Ibu bisa buka menti.com dan gunakan kode 3081205. Nah, silakan. Berarti di sini ada 45 orang ya, 45 peserta ya. Nah, ini nanti ada 45. Nah, nanti dari 45 ini saya akan coba gali apa sih orientasi kita kali ini, dan ini semacam pohon harapan. Pohon harapannya coba Bapak Ibu semua tulis di sini agar nanti kita bisa membuat refleksi untuk pembelajaran kita kali ini. Ternyata kita sebagai sebuah sistem mempunyai tujuan yang jelas. Dan kita ada sebuah mekanisme untuk mengikuti pembelajaran ini yang sudah ditentukan oleh panitia, fasilitator, dan pihak-pihak yang saling terkait untuk menentukan kesuksesan Latsar kita kali ini. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Menjadi PNS 100%. Nah, ini menarik. Ada lagi? Tidak perlu nama, tidak apa-apa. Ya, baru 2, silakan. Pembentukan karakter. Nah, ini pas nih. Ini pembentukan karakter, jadi sesuai dengan bidang saya. Kebetulan saya saat ini fokus kajiannya tentang pembentukan karakter. Nah, ini saya coba tunjukkan Bapak Ibu semua buku yang saya coba buat. Nah, ini mungkin kelihatan. Nah, ini tentang karakter. Barangkali kalau yang punya hobi nulis silahkan. ASN unggul. Nah, ini oke nih. Kita sekarang menjadi sebuah ASN smart ya, world class ASN dalam roadmap reformasi birokrasi 2000 yang berakhir 2019 ini, kita fokusnya kepada ASN world class. Nah, apakah memang ini nanti yang akan coba Ibu capai dari pembelajaran kita pada kali ini? Nah, kita lihat saja nanti. Nah, makanya nanti di pembelajaran kita kali ini saya akan mencoba mensinergikan potensi-potensi yang ada di Bapak Ibu semua untuk membuat sebuah kelompok yang dinamis. Tentunya nanti dari sekian banyak teori, saya hanya mengambil satu teori saya karena itu yang menurut saya paling mudah dan saya sudah tulis dalam buku saya yang tadi saya tunjukkan tentang membangun sebuah kelompok berkarakter. Baru 33, ada lagi yang lainnya? Nah, ini persiapan menjadi PNS profesional berkarakter. Nah, oke. Ini sesuai dengan struktur kurikulum kita yang tadi saya sampaikan ya. Profesional berkompeten, pembelajaran sikap dan perilaku ASN unggul, menjadi ASN profesional. Satu langkah awal menuju 100%. Ada lagi? 38, masih ada 4 lagi yang belum. Ya, silahkan. Sementara nanti saya coba akan analisis data ini setelah pembelajaran sesi pagi kita kali ini.
Ya, silakan yang lainnya. Ya, ini kodenya yang di atas ya, 308. Masih ada sisa berapa lagi? 2 ya? Ini kita virtual icebreaker. 42, oh cukup ya. Ini kita virtual icebreaker-nya seperti ini ya. Kalau kita seandainya secara klasikal, ini mungkin kita dengan permainan. Hanya kita karena ada terkendala jarak, jadi kita mencoba memanfaatkan teknologi. Nah, tapi substansinya yang penting kita bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita, orientasi apa sih, tujuannya mau kemana gitu. Nah, ini yang akan kita coba raih pada pembelajaran kita kali ini selama 51 hari ke depan. Nah, tentunya untuk 51 hari ke depan ini nanti kita harus saling bekerja sama satu sama lain. Nah, baik, kalau di sini sudah kita tentukan, saya mohon Bapak Ibu untuk memasang niat dan komitmen ini. Nanti kita akan coba konkretkan di bagian akhir dengan membentuk sebuah struktur kepengurusan kelas dan sekaligus komitmen pembelajaran kita pada kali ini. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya pada umumnya hasil dari data yang saya terima di sini. Di samping menjadi PNS 100%, itu tentu harapan kita semua ya. Saya rasa saya dengan Bu Eni juga dulu mengikuti LATSAT seperti ini agar bisa berkarakter. Nah, ini yang akan kita coba tanamkan nilai-nilai karakter ini selama pembelajaran kita pada kali ini. Baik, di sini saya tutup dulu, saya close dulu votingnya, dan nanti hasilnya saya coba sampaikan pada Bapak Ibu setelah sesi pembelajaran kita kali ini. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan overview. Nah, overview kita ini penting untuk saya sampaikan karena kekuatan pembelajaran distance learning ini adalah pada sebuah kejelasan instruksional. Nah, kalau instruksional itu sudah jelas, maka pembelajaran distance learning ini akan menjadi sangat mudah nanti kita lakukan karena memang kita tidak seperti di kelas. Kalau ada yang kurang mengerti bisa langsung kita tanyakan, tapi karena ini kita menggunakan media komunikasi, agak sulit sekali kalau kita ingin langsung konfirmasi. Nah, oleh karena itu, saya mohon Bapak Ibu, teman-teman untuk mengikuti overview ini agar pesan instruksionalnya sampai. Nah, di sini saya coba sampaikan tadi kita sudah melakukan orientasi dan virtual icebreaker. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan bahwa dinamika kelompok ini adalah 6 jam pelajaran. Nah, 6 jam pelajaran itu apa saja nanti yang akan kita coba dapatkan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran membangun kelompok pembelajaran yang dinamis. Nah, dari sini nanti ada 3 kompetensi yang kita coba raih, dan ini nanti dalam bentuk simulasi-simulasi. Nah, memang kendalanya pembelajaran kita dengan distance learning, simulasinya nanti ya virtual juga gitu. Kalau secara klasikal mungkin kita melakukan secara bersama-sama, tetapi tidak mengurangi substansi kita pada kali ini. Nah, ini materi-materi ini sudah ada semua di LMS dan saya sudah sampaikan secara langsung melalui panitia juga. Nah, ini sumber lainnya nanti Bapak Ibu bisa cari di mana saja, karena prinsip pembelajaran distance learning adalah prinsip pembelajaran kemandirian dari peserta sendiri gitu. Nah, makanya paradigmanya kalau orang pendidikan mungkin paham sekali paradigma konstruktivisme. Nah, di sini nanti rencana pembelajarannya nanti ada 6 jam pelajaran. Nah, kita pada posisi yang pertama ini. Nah, nanti materi yang pertama ini nanti Bapak Ibu kenalkan profilnya masing-masing menggunakan biodata sendiri dan dikemas dalam bentuk sebuah poster. Nah, nanti di sini di materi kedua. Di sini nanti Bapak Ibu fokus untuk membuat learning journal, pembelajaran reflektif dari hasil mengikuti
materi yang saya sudah desain di LMS tersebut. Nah, konkretnya nanti seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu, materi pertama ini sudah membuat learning journal. Nanti kita Zoom meeting-nya hanya 45 menit, sesuai dengan porsi 1 jam pelajaran. Nah, yang berikutnya nanti Bapak Ibu mengikuti materi 1 dan membuat ringkasan dari hasil pembelajaran tentang dinamika kelompok ini. Tentunya tidak perlu banyak-banyak ya, cukup 1 atau 2 lembar. Nah, nanti masuk ke tugas 2. Tugas 2 nanti kita tugas 1 membuat poster biodata. Nanti contohnya ada. Nah, nanti kita balik lagi jam 10.30 untuk melakukan Zoom meeting. Nah, nanti kita akan dibantu oleh panitia melakukan breakout room. Nah, nanti dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompoknya itu nanti dilakukan secara random saja untuk kemudahan panitia membagi Bapak Ibu peserta menjadi 4 ruangan. Nah, setelah 45 menit diskusi, nanti kita akan coba presentasi hasil dari diskusinya. Nah, ini videonya ini ada di LMS. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di LMS videonya ini. Dan nanti terakhir setelah sholat isoma, nah mungkin karena ini pesertanya tersebar, nanti bisa menyesuaikan waktunya jam 1 kita bertemu lagi untuk membangun sebuah struktur organisasi kelas dan komitmen pembelajaran. Nah, ini nanti saya coba pandu dengan menggunakan aplikasi Mentimeter lagi seperti tadi. Jadi nanti pemilihannya agar efektif menggunakan aplikasi Mentimeter. Nah, saya berharap nanti Bapak Ibu dari grup Latsar 9 ini mengusulkan tiga nama minimal atau berapa untuk kita pilih menjadi ketua kelas. Nah, mungkin nanti tinggal dimusyawarahkan aja sesuai dengan nilai karakter yang kita anut, artinya dimusyawarahkan untuk penentuan calonnya tersebut. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya ingin menyampaikan bentuk tugasnya seperti apa sih? Nanti saya coba sampaikan pada Bapak Ibu semua. Ada yang mau dikonfirmasi dari paparan ini nanti sebelum saya menuju ke bentuk penugasannya seperti apa gitu. Ya, silakan saya buka. Tapi sebelumnya menyebutkan nama dulu ya biar nanti ini saya bisa mencatat tingkat partisipasi Bapak Ibu semua karena saya mempunyai lembar monitoring untuk membuat untuk mengetahui tingkat partisipasi Bapak Ibu semua. Ya, silakan saya buka untuk sesi diskusi sebelum nanti saya menjelaskan bentuk-bentuk tugasnya itu seperti apa. Belum ada. Sudah masuk ya? Ya, izin, Pak. Ya, dengan siapa? Indra dari Undri, Pak. Ya, Pak Indra Undri. Universitas Riau itu prodi apa, Pak Indra? Di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pak. Di Gitu. jurusan budidaya perairan. Oke, nanti kita sambil kenalan. Sengaja saya nggak memperkenalkan diri saya di awal dulu karena nanti ada tugas yang terkait dengan biodata. Saya akan menyampaikan biodata saya sebagai contoh. Ya, Pak Indra, lanjut. Ya, ini kan tadi kan materi kita kan diskusi kelompok, dinamika kelompok, Pak ya nanti. Jadi kalau kita pas nanti dinamika kelompoknya itu di Zoom meetingnya dibagi kelompoknya atau kita gabungan Zoom meetingnya yang di sesi yang ketiga ini Pak, materi kedua membangun hubungan gitu ya. Atau yang apa tadi yang webinar video conference ini atau yang mana Pak? Yang kita berbagi kelompok tadi itu. Oke. Itu bagaimana prosedurnya? Apakah di video di WA grup saja atau ada video, ada Zoom meetingnya gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Untuk materi 2 dan tugas 1 ini nanti Bapak Ibu mengerjakan secara individu masing-masing, tidak menggunakan Zoom ini. Nanti hasilnya disebar di grup WA Latsar 9 sudah dibentukkan ya? Iya Pak, udah ada. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa saling membaca biodata masing-masing. Setelah dibuat, nanti saling membaca biodata masing-masing. Tentunya nanti saya minta di-add juga oleh panitia ke dalam grup Latsar peserta ini, agar saya nanti bisa saling berkenalan juga. Dan
panitia juga nanti bisa saling membaca biodata Bapak Ibu semua. Karena ini kita virtual, jadi teknisnya seperti itu Pak. Lain halnya kalau kita di kelas, ini kita langsung lakukan dengan simulasi permainan. Nah, nanti saya mohon kepada Ibu Eni agar meng-add saya di grup Latsar peserta, agar nanti kita bisa saling membangun hubungan untuk terciptanya sebuah pembelajaran ini yang dinamis ke depan, sehingga nanti saling mengenal satu sama lain. Nah, nanti untuk yang kita masuk lagi di ruangan Zoom meeting di materi yang di jam pelajaran keempat, untuk materi yang ketiga. Nah, ini nanti tugas 2 analisis nanti akan dibagi menjadi 4 ruangan oleh panitia. Nah, nanti Bapak Ibu di situ akan ada pengarahan teknisnya yang nanti saya akan coba sampaikan setelah slide ini. Kira-kira cukup? Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Muhammad Arif. Iya, Pak. Ini kan di tugasnya ada PPT video. Itu dibikin dua-duanya, PPT dan video, atau pilih salah satu? Enggak, ini PPT video ini bahan saya yang di LMS. Oh, oke. Nanti Bapak Ibu membuat posternya tidak mesti harus pakai software yang canggih-canggih. Di Word atau di apa, nanti yang penting hasilnya dibuat JPEG aja gitu, biar nanti kita bisa buka gambarnya. Nah, saya langsung saja di sini. Nah, ini tugas individu. Nanti yang Bapak Ibu perkenalkan adalah nama, asal kelahiran, tempat tinggal, status pekerjaan dan unitnya, hobi, pengalaman yang mengesankan dan tidak mengesankan terkait hobi. Nah, jadi makanya di sini nanti pada saat kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing, jadi tidak ada hambatan, tidak ada pagar kita terhadap teman peserta yang lain. Jadi kita sudah menjadi sebuah saudara, di mana nanti harus saling membantu dan nanti bisa berkoordinasi dengan semua unsur-unsur penyelenggara pelatihan semua yang ada di sini. Nah, makanya nanti Bapak Ibu semua kalau sudah terbentuk sebuah perkenalan yang baik dan struktur kelas sudah dibangun, nanti tidak apa-apa nanti langsung disampaikan kepada panitia maupun fasilitator. Karena nanti kasihan juga panitia dan fasilitator semuanya misalnya nanya sama semua nanya. Nah, dengan adanya koordinator di masing-masing latar nanti bisa terwakili oleh koordinator saja, yang nanti koordinator akan menyampaikan kepada panitia maupun kepada fasilitator. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus saling berkenalan. Kalau tidak berkenalan kita tidak akan bisa saling kerjasama nanti. Nah, ini buat poster nanti dikirim ke LMS, nanti dikirim untuk prosedur bahwa Bapak Ibu semua sudah mencentang di LMS, tugasnya itu nanti ada warna hijaunya. Terus nanti ke WA Group di Latsar Angkatan 9 tentunya ya. Nah, ini contoh sekaligus saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat contoh posternya seperti ini gitu. Nanti ditulis saja dengan narasi, dengan apa, ya sekreatif mungkin lah. Latsar sebelumnya itu kreatif gitu. Nah, nanti diceritakan. Nah, sekaligus saya ingin menyampaikan, saya Widya Iswara, sebelumnya saya perencana di Badan Pengembangan SDM Jakarta. Dan kebetulan di sini saya dengan Bu Eni dulu satu kantor, cuma sekarang sudah masing-masing berpisah. Bu Eni ke PPSDM Ketenagalistrikan, saya ke PPSDM Aparatur Bandung. Nah, tapi karena saya dulu sudah membuat hubungan yang dinamis sebuah kelompok di Setbat, jadi kemana-mana walaupun sudah tidak di Setbat, jadi saya selalu terhubung gitu dan selalu silaturahmi terjaga. Nah, harapannya nanti pada saat Bapak Ibu sudah selesai Latsar ini dengan adanya dinamika kelompok yang bagus, nanti akan tercipta silaturahmi juga gitu. Jadi nanti ada reuni angkatan. Jadi substansinya seperti itu. Makanya pembelajaran kita ini ada di awal. Nah, contohnya seperti apa lagi? Sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan karena nanti kreativitas Bapak Ibu hilang gitu. Tapi saya sampaikan saja. Nah, ini untuk contoh-contoh poster yang sebelumnya nanti kira-kira gambaran seperti ini. Nah, lanjut sekarang ke tugas 2, nanti kita akan mencoba mendiskusikan analisis video. Ini sebuah simulasi kerjasama yang secara klasikal sudah saya praktekkan pada saat dinamika kelompok di PPSDM Aparatur Bandung. Nah, sekarang ini saya sampaikan pada Bapak Ibu semua, videonya ada di LMS, nanti tinggal dilihat dan dianalisis.
Nah, dan dianalisis. Apa yang dianalisis nanti ada. Nah, di sini saya ingin menyampaikan nanti diskusinya 45 menit. Silakan nanti membuat, ada yang memimpin, ada yang mencatat, dan nanti semua aktif akan ada dinilai oleh panitia, oleh fasilitator, nanti akan masuk secara bergantian ke masing-masing ruangan. Nah, nanti tugasnya dipresentasikan dan tidak lupa juga dikirim ke LMS Smile. Nah, kira-kira aspek yang dianalisis apa aja dari permainan tersebut? Nah, ini jadi ada 3 pertanyaan besar. Bagaimana persiapan, implementasi, dan evaluasi yang harus dilakukan tersebut agar kerjasamanya itu berhasil mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah membuat orientasi itu di awal. Latsar ini pengen seperti apa, pengen jadi PNS 100%. Tentunya Bapak Ibu harus membuat persiapan, implementasi, dan evaluasi seperti apa agar nanti terstruktur. Kalau nanti listrik saya mati, saya harus bagaimana? Nah, pengalaman yang Latsar sebelumnya, listrik kantor IndiHome itu Telkom ada bermasalah, dia ganti langsung beli saluran yang lain sehingga tidak terkendala pembelajaran. Nah, terus yang kedua adalah dari permainan tersebut kira-kira apa saja konflik yang mungkin terjadi. Nah, bagaimana cara menanganinya? Nah, ini yang kedua. Nah, terus yang terakhir adalah nilai-nilai karakter apa yang dapat diambil dari pelajaran tersebut. Tentunya nilai-nilai karakter yang positif yang bisa kita terapkan bagi kita semua, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan pembelajaran kita pada kali ini secara e-learning selama 51 hari ke depan. Dan nanti kita akan konkretkan menjadi sebuah komitmen pembelajaran seperti ini. Nah, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Untuk diskusi kelompok nanti kita bisa simulasikan masing-masing ruangan seperti ini. Nah, kira-kira pesan instruksional atau pesan pembelajaran yang saya sampaikan apakah sudah clear atau belum? Karena kekuatan pembelajaran distance learning ini adalah pada kejelasan informasi di awal gitu. Kalau emang ini nanti tidak jelas, maka nanti pembelajaran berikutnya nanti akan kesulitan Bapak Ibu, dan nanti pada ujung-ujungnya nanti akan sering konfirmasi terus ke panitia dan fasilitator. Tapi kalau di sini sudah clear, maka nanti pembelajarannya akan insya Allah akan lancar. Ada yang mau disampaikan lagi pada kita semua untuk kita diskusikan pada kali ini selama 45 menit ke depan. Nah, ini sudah 32, masih bertanya, Pak. Ya, masih 12 menit lagi. Dengan Bu siapa ini? Saya catat namanya. Bu Yesi ya? Yesi, Pak. Iya, Pak. Ya, Bu Yesi dulu. Silakan Bu Yesi. Baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan learning journal. Di sini kan pada materi 1 itu ada tugasnya learning journal. Di sana itu apakah dikumpulkan pada saat ini juga kita upload ke LMS Smile atau dikasih tenggang waktu seperti hari sebelumnya? Ada 3 hari atau langsung dalam waktu paling lambat 9.30 udah harus masuk atau bagaimana, Pak? Ya, memang ada batas waktunya, nanti bisa dikoordinasikan pada tim IT. Tapi yang jelas seperti ini, Bu. Prinsipnya, kalau kita bisa cepat selesaikan, sebaiknya diselesaikan. Karena nanti setiap pembelajaran Bapak Ibu banyak penugasan dan akan banyak tugas-tugas learning journal lainnya. Nah, apakah Bapak Ibu mau menumpuk nanti di belakang atau ingin selesai segera, tinggal nanti fokus ke pembelajaran berikutnya? Karena nanti pada saat di overview kemarin mungkin sudah disampaikan oleh fasilitator Widya Iswara yang lain, bahwa diklat ini adalah diklat yang syarat tugas dan syarat waktunya ketat gitu. Betul, klasikal juga sama. Cuma karena klasikal enaknya langsung bertemu secara langsung di kelas, jadi sebaiknya diselesaikan. Nah, learning journal itu 1-2 halaman yang intinya adalah Bapak Ibu mengabstraksikan hasil dari belajar kita pada kali ini berdasarkan bahan-bahan yang sudah belajar lainnya gitu. Nah, makanya di sini saya sampaikan ada sumber belajar lainnya
yang tidak terbatas oleh sumber-sumber yang disediakan oleh fasilitator dan Pusdiklat. Jadi silakan dielaborasikan saja. Ya, berikutnya. Pak, izin bertanya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Saya Mardalisa, perkenalkan sebelumnya dari Universitas Riau. Prodi apa, Ibu? Saya ilmu kelautan, Pak. Ilmu kelautan, oke. Iya. IPK ya. Ini mau mengkonfirmasi saja, Pak, terkait tugas 1 dan juga tugas 2. Kalau tugas 1 tadi kan berdasarkan dari penjabaran di PPT tadi, dan contoh berarti cuma seperti 1 halaman saja ya Pak ya, 1 halaman saja yang ringkas yang berisi poin-poin yang Bapak sebutkan tadi dan dikirim ke 2 tempat yaitu di LMS Smile dan juga di grup WhatsApp ya Pak. Minimal 1 halaman. Untuk yang tugas kedua itu kita hanya mengamati video yang sudah dibuat oleh anggota latar sebelumnya ya Pak ya, karena memang kita kita melibatkan itu dan kita hanya untuk menganalisis sesuai dengan poin-poin yang Bapak bilang. Apakah untuk menganalisis itu ada kayak sejenis materi yang menjadi panduannya atau hanya secara umum dan berdasarkan dari penilaian pribadi kita Pak? Terima kasih. Ya, oke. Secara teori kalau Bapak Ibu punya silakan masukkan teorinya. Secara pengalaman, Bapak Ibu punya pengalaman. Pengalaman itu yang kita bisa langsung rasakan langsung, kita membayangkan seolah-olah kita ada di situ gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mencoba untuk berhalusinasi bahwa kita adalah pelaku dari permainan tersebut gitu. Nah, jadi intinya seperti itu. Kalau ingin diperkaya dengan teori yang Bapak Ibu punya silahkan, karena saya tidak terlalu memberikan pembatasan, jadi sekiranya menurut Bapak Ibu baik itu silahkan dimasukkan. Kalau teori mungkin ada juga tentang teori program, nah itu seperti apa. Cuma jangan dilihat teori terus, yang penting pengalaman kita masuk ke dalam bagian dari sistem permainan tersebut gitu, yang saling berinterkoneksi satu sama lain untuk membentuk sebuah tujuan. Nah, baik Pak, terima kira-kira kasih. seperti itu Bu Mardalisa. Ya, Pak, diimajinasikan saja gitu ya Pak ya. Iya, seolah-olah gitu. Ya, nah, enak kan Bu permainan praktik yang divirtualkan kan seperti ini. Asal jangan Ibu ngajar misalkan orang yang pertanian nih, ngajar cara praktek ngebajak sawah dengan virtual, sampai kapanpun dia nggak ngerti. Ya mungkin secara bayangan ya bisa lah gitu. Jadi memang harus praktik. Nah, kelemahan distance learning memang seperti itu untuk praktik. Sebetulnya kelemahan dari dinamika kelompok kalau divirtualkan seperti ini. Tapi ini adalah upaya terbaik yang kita coba sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sehingga substansinya tercapai. Lanjut. Ya, permisi Pak. Izin bertanya Pak. Dengan siapa? Budira ya? Halo. Ya, dengan siapa? Pak Yevi. Iya Pak. Yesi. Dari mana Pak Yesi? Yevi, dari mana? Saya dari Universitas Andalas Pak. Oh ya, UNAN. Fakultas apa? Fakultas Kesehatan Masyarakat Pak. Oh ya, oke. Lanjut. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Bu Yesi dan dengan Ibu Mardalisa tadi, tapi tambahannya begini Pak. Jadi dari keterangan yang telah Bapak sampaikan, artinya kita dalam dinamika kelompok ini ada sekitar 3 tugas ya Pak. Learning journal, lalu nanti ada analisis video, lalu nanti ada biodata gitu Pak. Terkait masalah pengumpulan tugas itu kan nanti kita upload di LMS Smile ya Pak ya. Tetapi berdasarkan pengalaman kami di hari pertama kemarin Pak, ketika mengupload di LMS Journal itu, kita hanya bisa berkesempatan untuk mengupload 1 file saja Pak gitu, di pada satu bagian. Sedangkan ini ada 3 tugas gitu. Seandainya nanti formatnya sama, misalnya kita menggunakan PDF, itu bisa jadi kita bisa gabungkan. Kalau seandainya nanti ada yang kreatif, misalnya membuat biodata itu membuat dengan video, artinya kan terpisah, nggak bisa digabungkan gitu Pak.
Iya, Kira-kira apakah kita samakan atau boleh berbeda, misalnya video dengan satu tugas dengan yang lain, satu tugas dengan PDF atau bagaimana seperti itu? Ya, oke. Untuk tugas masing-masing sudah ada slotnya. Jadi satu-satu sudah dibuat oleh tim IT. Nah, nanti tinggal dimasukkan sesuai dengan nama tugasnya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, nanti untuk tugas kelompok, setiap orang nanti harus mengupload, walaupun satu kelompok itu ada 10 orang. Otomatis kan sama semua ya bahannya ya. Nggak apa-apa sama, yang penting masing-masing diupload. Untuk memenuhi prosedur kita sudah mengakses LMS kita gitu. Nah, nanti untuk masing-masing slotnya itu sudah ada di LMS, nanti mungkin dicoba buka lagi. Kalau yang kemarin-kemarin itu sudah dibuat satu slotnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Nanti tolong dicek lagi Pak Yepi ya, kalau emang masih belum ada 3 slot, nanti infokan ke tim IT atau ke saya juga, nanti saya coba sampaikan agar nanti dibuat slotnya. Tapi yang kemarin-kemarin sudah dibuat 3 slot itu. Mungkin iya itu. Pak, sudah ada slotnya Pak masing-masing. Sudah ada 3 slot. Nah, alhamdulillah Pak Indra sudah mengkonfirmasi. Ya, jadi Tugas seperti itu ya, learning jurnalnya 2 Pak. Malah Tugas 2 learning, tuh. Mau tugas learning jurnalnya dinamika kelompok sama wawasan kebangsaan. Oh iya, satu namanya. Itu asbang nanti. Ya. Saya kira dinamika 2. Hari ini Pak maksudnya. Iya, maksudnya. Itu hari ini maksudnya Pak. Jadi satu aja Pak Indra, nggak usah banyak. Iya. Oke, sudah terjawab ya. Ada lagi? Kita masih ada waktu 4 Pak, izin menit bertanya, lagi. Pak. Iya. Pak, saya Ririn dari Universitas Riau. Terdengar suara saya, Pak? Terdengar jelas, Bu Ririn. Oke, terima kasih, Pak. Terkait tugas poster biodata individu ini kan PPT video ya. Tapi ini nanti di grup chat dan LMS. PPT video itu, mohon maaf Bu, PPT video itu bahannya saya di LMS. Gitu. Tapi nanti Ibu bikinnya gambar. Nah, begitu. Jadi dalam bentuk JPEG gitu ya Pak ya? Ya, JPEG mau PNG, pokoknya yang familiar bisa dibuka di WA gitu. Harapannya kita semua bisa saling mengenal ini, karena hobinya nanti unik-unik. Iya, berarti nanti itu dimasukkan ke dalam grup WA sendiri dan LMS juga Pak? Iya. Nah, kenapa di grup WA? Karena di situ ada panitia, ada fasilitator, ada peserta, nanti bisa saling kenal gitu. Kali aja ada yang masih single ya Pak ya? Ya. Bisa saling ketemu kan jodoh gitu. Ya, jomblo makanya. Banyak kasus, soalnya banyak kasus di Latsar ini yang jadian setelah Latsar gitu. Ada lagi Bu Ririn. Oke, terima kasih Pak. Ya, sayang ya saya udah berkeluarga Pak. Oh, udah berkeluarga. Ya udah, alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada, ini waktu 4 menit kita main hujan-hujanan nih, biar pada seger nih. Siapa? Kita sudah menyelesaikan permainan-permainan tadi, walaupun secara virtual, tapi substansinya bisa kita terima dengan baik dan